Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, di pagi hari ini kembali Allah Ta'ala mempertemukan kita semua dalam majelis pembahasan kitab Manzilatus Sholati fil Islam, yaitu kedudukan salat di dalam Islam, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Dr. Sa'id Ali bin Wahab Al-Qahtani hafizallahu ta'ala. Dan insyaallah ta'ala pada pagi hari ini akan kita lanjutkan pembahasan kita tentang dalil-dalil yang menjelaskan dan menguatkan pendapat ulama yang mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat alias tidak melaksanakan sholat secara keseluruhan, ya, atau tidak sholat sama sekali, ya, maknanya tidak sholat fardu sama sekali, maka dirinya telah keluar dari Islam. Dalil yang keenam adalah wa an Abdullah bin Syaqiq radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Syaqiq, semoga Allah Ta'ala meridainya. Qal, beliau berkata, kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yarawna syai'an, mereka tidaklah memandang sesuatu, minal a'mal, berupa amalan, tarkuhu kufrun, ya, yang meninggalkannya itu adalah suatu kekufuran, ghairas salah, kecuali salat, ya. Maknanya adalah para sahabat dahulu mereka tidaklah memandang adanya suatu amalan yang apabila ditinggalkan, maka orang yang meninggalkan suatu amalan tersebut akan menjadi kafir atau keluar dari Islam. Para sahabat tidaklah memandang adanya amalan yang sifatnya seperti itu, kecuali satu, yaitu salat. Maknanya adalah salat adalah satu-satunya suatu amalan yang seandainya ditinggalkan, maka orang yang meninggalkannya itu keluar dari Islam atau kafir, ya. Berarti di sini ini merupakan dalil yang menjelaskan secara tegas bahwasanya di antara rukun Islam setelah syahadat ini tidak ada satu rukun Islam pun yang apabila ditinggalkan ini bisa mengeluarkan dari Islam, kecuali satu, yaitu salat. Berarti orang yang meninggalkan zakat selama masih meyakini wajibnya bayar zakat, berarti dia tidaklah keluar dari Islam, ya. Berarti orang yang meninggalkan puasa selama dia masih meyakini wajibnya puasa, meskipun dia melakukan dosa yang sangat besar, sangat besar, dan kita akan takut, ya, dia akan disiksa di akhirat, dan kita tidak tahu dalam waktu yang berapa lama, ya. Kita akan takut orang-orang yang meninggalkan zakat maupun puasa Ramadan ini akan disiksa, ya, di neraka pada hari kiamat. Kita takutkan seperti itu.
karena ancamannya dosanya sangat besar. Tapi mereka tidak sampai kepada derajat kafir, maknanya kalau masuk neraka ini tidak sampai kekal selamanya di neraka. Tapi siapa yang mau ya mampir ke neraka walaupun cuma sesaat, ini nggak ada yang kuat ya. Kalau kita merasa enteng masuk neraka, ya coba saja bakar ya jari kita, ujung jari kita ya. Padahal kita kecunyuk rokok saja ya, atau terkena rokok yang panas gitu saja kita sudah tidak kuat kan gitu kan, panas. Bahkan na'udzubillah sebagian orang mengumpat ya, jadi orang celaka ya, tertabrak begitu saja sudah sakitnya minta ampun, apalagi nanti dilemparkan tertabrak dengan api neraka, tentunya sangat menyakitkan sekali ya. Dan kita tidak tahu bagi orang yang meninggalkan zakat atau puasa ini akan di neraka selama berapa tahun, ataukah berapa ratus tahun, ataukah berapa ribu tahun, kita tidak tahu, sama sekali tidak tahu. Dikarenakan meninggalkan puasa Ramadan atau meninggalkan zakat bagi yang wajib untuk membayar zakat, ini dosanya sangatlah besar ya, meskipun tidak sampai kepada derajat kekufuran ya. Begitu pula dengan orang yang meninggalkan ibadah haji bagi yang mampu, dia sudah mampu haji tapi tidak segera melaksanakan ibadah haji sampai datang kematiannya, ini juga melakukan dosa yang besar ya. Baik. Jadi hadis asar dari Abdullah bin Syaqiq ini ya, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di dalam Kitabul Iman, babu ma jaa fi tarkis shalah, itu bab tentang orang yang meninggalkan salat. Ini dengan tegas menyebutkan bahwasanya rukun Islam setelah syahadat ini ada satu rukun lagi yang tidak bisa ditolerir ya, maknanya orang yang meninggalkannya dirinya ya, ini bisa keluar dari Islam, yaitu salat. Berarti rukun yang lain seandainya mereka masih meyakini tentang wajibnya untuk melakukannya, untuk mengamalkannya, ini dia masih muslim ya, dia masih muslim, tapi tentunya dosanya sangatlah besar apabila rukun Islam yaitu zakat, puasa dan haji ini, haji bagi yang mampu dan zakat bagi yang wajib, ini kok ditinggalkan, ini tentunya dosanya sangat besar sekali. Meskipun dalam hal ini memang ada khilaf di antara para ulama, maknanya kemarin telah kita singgung ya. Jadi rukun Islam setelah syahadat ini, amalan apa saja yang apabila ditinggalkan seorang menjadi kafir dengannya. Ini para ulama berbeda pendapat dalam hal itu. Ini telah dijelaskan, dirinci secara bagus, secara gamblang oleh Syekh Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizallahu ta'ala di dalam kitab At-Takfir wa Dhawabituhu. At-Takfir wa Dhawabituhu ini adalah kitab yang sangat bagus ya, yang menjelaskan tentang kaidah-kaidah pengkafiran, maknanya ya, kita tahu, harus mengetahui maknanya amalan-amalan apa saja yang bisa membuat seorang terjerumus ke dalam kekufuran, dan syarat-syarat apa saja ya yang harus dipenuhi ketika hendak mengkafirkan orang. Yang jelas bukan kita gitu ya. Ya, jadi kesimpulannya adalah para ulama yang melakukannya. Ya, jadi tayyib. Jadi namun tidak sedikit dari para ulama yang mengatakan bahwa asar dari Abdullah bin Syaqiq yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi ini tidaklah sahih. Ya, tidaklah apa? Tidaklah sahih. Ya, seperti bahas atau kesimpulan ya, atau penelitian yang dilakukan oleh Syekh Profesor Dr. Rabi' bin Hadi Al-Madkhali ya. Jadi beliau telah mengemukakan ya, serta telah menjelaskan penelitian beliau tentang asar tersebut, ternyata asarnya tidaklah sampai kepada derajat sahih. Dan ini pula yang disampaikan oleh Syekh Ubaid bin Abdullah Al-Jabiri, beliau di dalam kitab Imdadul Muslim ya, dalam kitab Imdadul Muslim ya, Syarah Mukhtasar Muslim, beliau juga menjelaskan seperti itu. Bahkan beliau menukil secara lengkap
penjelasan dari Syekh Dr. Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala tentang tidak sahnya atau tidak sahihnya asar dari Abdullah bin Syaqiq ini, riwayat dari Abdullah bin Syaqiq radhiyallahu anhu ini. Ya, sehingga memang sejak dulu hingga sekarang ya pembahasan tentang apakah orang yang meninggalkan sholat fardu secara keseluruhan ini dia kafir ataukah tidak, ini memang terjadi ikhtilaf yang sangat kuat di antara para ulama. Ya, jadi seperti itu. Tayyib. Bisa melihat ke kitab-kitab tentang perbandingan mazhab tentang orang yang meninggalkan salat fardu bagaimana hukumnya. Insyaallah taala kita akan mendapatkan penjelasan yang cukup memuaskan dari para ulama. Tayyib. Kemudian dalil yang ketujuh, waqad haka ijma' as-sahabati ala kufri tarikis shalah ghairu wahidin min ahli ilmi. Ya. Sungguh telah menghikayatkan atau menukilkan ijma' para sahabat atau kesepakatan para sahabat tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Ini yang menukil ijma'nya para sahabat atau kesepakatannya para sahabat tentang hal itu, yaitu tentang kafirnya orang yang meninggalkan salat fardu. Ini bukan hanya satu ulama, ya, tapi lebih dari satu ulama. Ya. Jadi yang dimaksud ijma' para sahabat ya ini asar dari Abdullah bin Syaqiq ini. Ya. Jadi yang dimaksud ini adalah apa? Asar dari Abdullah bin Syaqiq ini. Ya, tapi sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya memang ada sebagian ulama yang tidak mensahihkan asar tersebut gitu ya. Tidak ada yang tidak mensahihkan asar tersebut atau melemahkan asar tersebut, mengatakan bahwasanya asar dari Abdullah bin Syaqiq ini adalah asar yang dhaif, asar yang lemah. Ya. Sehingga ya tetap terjadi khilaf gitu ya. Terjadi apa? Perbedaan pendapat. Dan khilafnya memang ada gitu ya. Tidak bisa kita ingkari khilafnya gitu ya. Memang ada gitu. Jadi kesepakatan sahabat ini ya dinukil oleh diantaranya beberapa ulama, akan tapi yang dimaksud ini mengacu kepada asar dari Abdullah bin Syaqiq ini. Ya. Dan memang untuk menetapkan ijma' ini adalah suatu hal yang berat. Jadi yang menetapkan ya ijma', untuk menetapkan ijma' atau kesepakatan para sahabat terutama ya ini adalah suatu hal yang berat. Ya. Baik. Kemudian yang ke-8, wa dzakara al-Imam Ibnu Taimiyah anna tarika salati yakfuru al-kufra al-akbar li asyrati wujuh. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala beliau menyebutkan bahwasanya orang yang meninggalkan salat fardu secara keseluruhan dia telah keluar dari Islam dengan kufur besar, ya, telah kufur ya dengan kufur yang besar. Li asyrati wujuhin, ya, dikarenakan 10 argumen yang beliau sampaikan, yaitu di dalam kitab Syarh Umdatil Fiqh ala Madzhabil Imam Ahmad, ya, karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Ya. Hanya saja hal seperti ini bukanlah apa? Dalil. Ya, ucapan ulama itu bukanlah dalil. Seharusnya yang disebutkan di sini adalah dalilnya apa saja. 10 dalil tersebut selayaknya apa, atau 10 argumen tersebut selayaknya dikemukakan di dalam kitab ini. Namun beliau hanya menyebutkan atau mengisyaratkan saja bahwasanya ada sekitar 10 argumen, ya, 10 alasan mengapa orang yang meninggalkan salat fardu secara keseluruhan itu telah kufur dengan kufur yang besar atau mengeluarkan pelakunya dari Islam, ya. Baik. Kemudian yang ke-9, wa awradal Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala aktsara min 22 dalilan ala kufri tarikis shalah al-kufr al-akbar. Dan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimallahu taala beliau telah menyebutkan bahwasanya orang yang meninggalkan salat, ya, ini kufurnya atau kafirnya itu dengan kufur besar, kufur akbar,
yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, dan beliau menyebutkan sekitar 21 dalil ya di dalam kitab As-Salah wa Hukmu Tarikiha ya. Yang dimaksud dengan 21 dalil ini adalah asyrata adillatin minal Qur'an wa 12 dalilan minas sunnati wa ijma'is sahabah, yaitu 10 dalil dari Al-Quran dan 12 dalil dari sunnah, ya, dari hadis, serta menukil ijma' atau kesepakatan para sahabat ya. Jadi dalil-dalilnya diantaranya yang telah disebutkan di dalam pembahasan kita ini ya, dalil-dalilnya diantaranya telah disebutkan di dalam pembahasan kitab ini. Tayyib. Wasawabul ladzi la syakka fihi, dan kebenaran yang tidak diragukan lagi, anna tarikas salati, bahwasanya orang yang meninggalkan salat mutlaqan secara mutlak, kafirun, dia telah kafir, maknanya meninggalkan salat fardu secara keseluruhan, maka dia telah kafir lihadil ahadillatis sarihati, berdasarkan dalil-dalil yang jelas ini ya, berdasarkan dalil-dalil yang jelas ini. Tayyib. Ya. Ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Dr. Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani, dan meskipun saya secara pribadi menguatkan pendapat itu ya, maknanya orang yang meninggalkan salat fardu secara keseluruhan, secara mutlak, maka dia telah keluar dari Islam, dia tidak layak disebut sebagai seorang muslim ya. Ini adalah pendapat yang saya kuatkan atau saya condong kepadanya ya, dikarenakan ya dalil-dalil yang sangat banyak yang dikemukakan oleh para ulama yang berpegang dengan pendapat tersebut. Kemudian yang ke-10, qala al-Imam Ibnul Qayyim, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan wa qad dalla ala kufri tarikis salah al-kitabu was sunnatu wa ijma'us sahabah ya. Jadi sungguh telah menunjukkan ya tentang kufurnya atau kafirnya orang yang meninggalkan salat secara keseluruhan, yaitu al-kitabu, al-Quran, was sunnatu, dan hadis, wa ijma'us sahabah, dan ijma' para sahabat ya. Ini adalah kesimpulan yang disampaikan oleh al-Imam Ibnul Qayyim al-Jauzi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab As-Salah wa Hukmu Tarikiha ya. Jadi beliau menguatkan pendapat orang yang para ulama yang mengatakan bahwasanya orang yang meninggalkan salat fardu secara keseluruhan dia telah keluar dari Islam ya. Namun ya tetap kita katakan bahwasanya di sana memang ada khilaf, yaitu ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang orang yang meninggalkan salat fardu ya. Dan perselisihan ini memang tidak bisa kita pungkiri. Terlebih lagi ijma' atau kesepakatan dari para sahabat ini ya, banyak ulama yang meragukannya. Bahkan asar dari Abdullah bin Syaqiq ini ya dikatakan bahwa asarnya lemah oleh sebagian para ulama. Namun demikian ya, jangan sampai kita mengundi nasib kita di antara dua kehancuran gitu ya. Maknanya kita secara pribadi setelah mendengarkan ceramah ini bukan malah semakin takut dari meninggalkan sholat ya, malah semangat untuk meninggalkan sholat. Wah, nggak kafir ternyata. Itu ibarat orang yang mengundi nasibnya di antara dua keburukan ya. Keburukan pertama adalah yaitu ya, jelas-jelas itu merupakan dosa yang sangat besar ya, tentunya diancam dengan neraka. Itu adalah keburukan yang sangat besar, kejelekan yang sangat besar, musibah yang sangat besar. Kemudian kejelekan yang kedua ini jauh lebih besar lagi ya, yaitu kemungkinan dirinya akan kufur ya, atau keluar dari Islam, dikekalkan selamanya di neraka. Maka tentunya ini adalah apa ya, suatu hal yang paling buruk. Oleh karena itu jangan sampai kita menempatkan diri kita yaitu di dalam atau di antara dua keburukan ya. Keburukan pertama dosa yang sangat besar, bahkan para ulama mengatakan meninggalkan salat ini dosanya lebih besar daripada zina ya, dan juga dosa-dosa besar yang lainnya
ya, maka ini adalah satu hal yang buruk, ya. Ini kemungkinan paling ringan saja seperti itu gitu ya. Kemudian kemungkinan yang berat, yang paling berat adalah bahwasanya dia kafir di sisi Allah Subhanahu wa taala, otomatis akan dikekalkan di hukum di neraka selama-lamanya. Tentunya ini adalah satu hal yang sangat berat. Maka kita mengajak kepada kaum muslimin jangan sampai mereka meninggalkan salat, dan hendaknya mereka bersemangat untuk melaksanakan salat 5 waktu. Ya, insyaallah taala pembahasan selanjutnya tentang fadlus salati, yaitu keutamaan salat. Ini akan kita baca pada pertemuan mendatang. Subhanaka Allahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.